Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti ini. Nama saya Mega Nuriski, saya dari jurusan Multimedia. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang bertema pentingnya membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran sangat penting untuk dibaca? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat muslim. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, direnungkan, dipahami maknanya, dan perintahnya bagi setiap orang muslim. Kemudian diamalkan hingga menjadi hujjah atau bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberi syafaat, serta sebagai pembela di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka hidupnya nggak akan celaka di akhirat nanti. Mengapa? Karena biasanya seseorang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran ini hidupnya akan terarah sesuai dengan perintah Allah. Dia akan melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Dan Allah berfirman dalam Quran surah At-Taha ayat 123 yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dalam Quran surah ini menjelaskan bahwa Allah menjanjikan siapa saja yang mengikuti petunjuknya Allah, maka hidupnya gak akan sesat dan gak akan celaka. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim wajib mengimani Al-Quran. Al-Quran berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Dan Al-Quran ini yang menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim seharusnya mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup atau biasa disebut dengan way of life. Untuk mengenal Al-Quran, hendaknya dimulai dengan memahami apa pengertian Al-Quran serta segala hal yang berkaitan dengannya. Dan yang paling penting lagi adalah memahami isinya untuk selanjutnya dapat melaksanakan ajaran-ajarannya. Bagi Nabi Muhammad SAW, Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat yang terbesar yang berlaku kekal abadi. Sebagai kitab mukjizat ini, Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, karena Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah singkat turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran ini berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Dan urutan ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran bukanlah berdasarkan diturunkannya ayat dan surat tersebut. Lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu Mekah dan Madinah. Di kota Mekah dengan jumlah surat 86 yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah, serta di kota Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Lalu periode diturunkannya Al-Quran. Pada periode Mekah pertama selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil, dan ayat yang diturunkannya pun pada umumnya masih membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah SAW untuk membentuk kepribadiannya,
pembahasan tentang dasar-dasar akhlak Islamiyah, pengetahuan tentang sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah kala itu. Lalu di periode Mekah kedua selama 4 sampai dengan 9 tahun, pada masa ini dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Mekah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya tentang kewajiban sebagai seorang muslim, pembahasan tentang keesaan Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Kemudian periode Madinah selama 10 tahun. Rasulullah mulai hijrah dari Mekah ke Madinah dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di sana masyarakat Yahudi dan Islam hidup berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Awal mula dibukukannya Al-Quran itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pada saat itu kertas belum ada di Arab, meskipun sudah ditemukan di Cina. Karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika menerima wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat lalu menghafalkannya di luar kepala. Bagi yang bisa menulis, diminta untuk menuliskannya di atas kulit pohon, batu, kain, kulit hewan, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW selalu mengulang hafalan Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, bersama malaikat Jibril mengulangi hafalannya sebanyak 2 kali. Pembukaan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Atas usulan dari Umar bin Khattab, hal ini terjadi karena Umar khawatir atas kemurnian Al-Quran karena tidak sedikit dari para penghafal yang mati syahid karena ikut berperang. Pembukuan itu dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sudah pernah dituliskan oleh para sahabat di batu, kain, kulit pohon, kulit hewan, dan lain sebagainya. Hasil dari hal tersebut adalah pembukuan resmi Al-Quran yang pertama kalinya. Al-Quran yang sudah disatukan menjadi buku tersebut lalu disimpan oleh Abu Bakar sampai ia meninggal dunia. Setelahnya disimpan oleh Umar sampai ia meninggal dan diteruskan oleh anaknya yaitu Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran pertama kalinya digandakan dan didistribusikan. Hal ini terjadi karena Islam sudah tersebar luas sampai ke Iran. Setelah itu penggandaan dan pendistribusian Al-Quran kembali dilanjutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Kenapa sih Allah menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur? Pada Quran Surah Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, sebagian demi sebagian, agar ia dapat membacakannya kepada umatnya serta memberi pemahaman secara perlahan-lahan. Dengan penurunan secara berangsur-angsur ini, umat Islam memperoleh keutamaan atau hikmah yang besar, antara lain yang pertama adalah sebagai sumber hukum yang menyesuaikan dengan peristiwa yang terjadi di kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga para sahabat lebih mudah untuk memahaminya. Lalu yang kedua, sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui akan kejadiannya. Dalam Quran Surah Hud ayat 1 yang artinya Alif Lam Ra, inilah kitab, ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Maksud dari secara terperinci adalah diperinci atas beberapa macam, ada yang mengenai tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji, dan peringatan lainnya. Lalu disusun surat demi surat, ayat demi ayat, dan seterusnya.
Nah, yang ketiga, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Maksud ayat ini adalah Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur agar hati Nabi Muhammad SAW menjadi kuat dan tetap. Kemudian yang keempat, hikmahnya yaitu menjawab pertanyaan dari orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW secara terus-menerus, yang kadang pertanyaannya enggak masuk akal. Disebutkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 33, artinya, dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasannya yang paling baik. Nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran bukanlah satu-satunya nama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Namun, jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka akan didapatkan beberapa nama saja. Yang lainnya bukanlah nama, melainkan hanya sifat, fungsi, atau indikator Al-Quran. Beberapa nama Al-Quran tersebut adalah Al-Quran. Iya, Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering kita sebut. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Quran surah Al-A'raf ayat 204, Quran surah At-Taha ayat 2, Quran surah Yunus ayat 37, Quran surah Al-Hijr ayat 87, Quran surah An-Nahl ayat 97, Quran surah Al-Isra ayat 9, Quran surah Al-Hasyr ayat 21, dan Quran surah Al-Buruj ayat 21. Kemudian yang kedua, Alkitab. Al-Quran biasa disebut dengan Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Sedangkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagai nama Al-Quran yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan Quran surah Al-Imran ayat 3. Lalu yang ketiga ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran sebagaimana yang termaksud dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Lalu yang keempat Adz-Dzikr. Adz-Dzikr berarti memberi peringatan, maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan Adz-Dzikr sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah di Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ayat yang menyebutkan At-Tanzil sebagai nama lain dari Al-Quran adalah di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. Kenapa harus haus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan umat muslim. Karena itu sudah sepantasnya kita sebagai kaum muslimin memperingatinya sebagai sarana untuk memotivasi diri agar lebih mencintai Al-Quran, sehingga dapat mengantarkan kita kepada tingkat ketakwaan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Keistimewaan membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu menenteramkan hati dan menyembuhkan penyakit. Disebutkan dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Lalu yang kedua,
yaitu mendatangkan kebaikan. Orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata pun masih mendapatkan pahala loh. Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membaca Al-Quran secara terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu mendatangkan syafaat. Di yaumil akhir nanti Al-Quran yang selalu kita baca dengan rutin akan menolong kita dan akan memberi syafaat kepada kita yang para pembacanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, bacalah Al-Quran karena kelak ia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu menghafal dan pandai membacanya. Menghafal dan pandai membaca Al-Quran menjadi salah satu manfaat yang langsung diperoleh oleh para pembaca Al-Quran. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya dua pahala. Kemudian ada terpelihara dari kegelapan. Membaca Al-Quran mampu memelihara umat muslim dari kegelapan. Al-Quran dapat menjadi petunjuk dan membawa manusia dari zaman gelap menjadi cahaya di hari kiamat nanti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala atau Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Masya Allah. Lalu ada memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Umat muslim yang sering membaca Al-Quran, bahkan yang membacanya secara rutin, telah dijamin Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kedudukan tinggi di surga. Dalam hadis riwayat Ahmad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu hingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran itu adalah jamuan dari Allah, karena itu terimalah jamuan ini semampumu. Sesungguhnya Al-Quran ini tali Allah yang kuat dan cahayanya yang cemerlang, dan sebagai obat yang berguna. Dia adalah pegangan bagi orang-orang yang berpegang padanya dan keselamatan bagi orang-orang yang mengikutinya, dan tidak pernah menyimpang sehingga perlu dilempangkan, tidak pernah bengkok sehingga perlu diluruskan, tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya, dan tidak pernah lapuk karena banyaknya orang yang menolaknya. Bacalah ia karena Allah akan memberimu pahala pada tiap-tiap huruf yang kamu baca sebanyak 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Hakim. Tips agar istiqomah membaca Al-Quran. Yang pertama, kuatin tekad, niatin karena Allah. Lalu yang kedua itu ketahui keutamaan membaca Al-Quran. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, menentukan target. Yang kelima, letakkan Al-Quran di tempat yang mudah dilihat atau di tempat yang dekat-dekat kita gitu. Lalu yang keenam, buat komitmen pada diri sendiri. Terus yang ketujuh, bergaul dengan teman yang satu tujuan. Yang kedelapan itu mencintai Al-Quran dan memiliki hasrat untuk mempelajarinya. Jika kita sudah cinta sama Al-Quran, pasti hasrat kita selalu ingin membacanya. Jika ada rasa jenuh atau rasa malas yang menggoda pada diri kita, sungguh saat itu Al-Quran sedang rindu dan ingin dibaca oleh kita. Maka cintailah Al-Quran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.